Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abrian Junior dengan NIM 120190099 dari kelompok 6 Otomasi Sistem Industri kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami secara individu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aditya Firmansyah, IGD Primaraditya, Abrian Junior, Natania Eklesia, dan Nikade Sariratna. Latar belakang. Kebakaran merupakan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh setiap organisasi atau perusahaan. Kebakaran terjadi karena terbentuknya api secara besar dan luas. Untuk terbentuknya api diperlukan 3 unsur yang memenuhi syarat. Unsur-unsur tersebut yaitu sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Setiap proses kebakaran menimbulkan asap yang merupakan perubahan material dari bahan bakar menjadi partikel-partikel kecil di udara. Kebakaran dapat mengakibatkan kerugian baik kerugian material maupun kerugian jiwa. Oleh sebab itu, dibuat suatu alat yang dapat mendeteksi adanya kebakaran, yang disebut sebagai smoke detector. Smoke detector adalah perangkat keamanan yang didesain untuk mendeteksi asap. Fungsi alat ini untuk memberikan peringatan tentang bahaya kebakaran yang bisa mengancam properti dan keselamatan manusia. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, alat ini merupakan smoke detector. Jadi ketika ada asap yang mendekati ruang dari smoke detector, maka alarm akan bunyi dan indikator alarm akan menyala. Jenis-jenis smoke detector. Smoke detector ini berdasarkan jenis sensor yang terdapat pada smoke detector. Adapun jenisnya yaitu smoke detector ionisasi, dan fungsinya yang untuk mendeteksi perubahan aliran listrik yang disebabkan oleh partikel-partikel asap yang mengionisasi udara di dalam ruang detektor. Kemudian ada smoke detector fotoelektrik menggunakan cahaya untuk mendeteksi partikel-partikel asap di dalam ruang detektor. Selanjutnya ada dual sensor smoke detector. Ini merupakan kombinasi dari yang ionisasi sama fotoelektrik. Selanjutnya ada beam smoke detector. Fungsinya menggunakan sinar inframerah yang dikirimkan melintasi ruangan dan diterima oleh pemancar. Kemudian komponennya ada sensor asap. Sensor asap tadi yang dari jenisnya ini ada yang ionisasi, fotoelektrik, ataupun beam smoke. Kemudian microcontroller merupakan pusat kontrol yang sangat penting karena tidak hanya melakukan deteksi fisik melalui sensor, tetapi juga mengelola dan mentransmisikan data melalui konektivitas Wi-Fi. Selanjutnya ada power source atau sumber tegangan sumber daya listrik menjadi elemen kritis dalam mendukung operasional alat deteksi asap yang telah digunakan. Komponen selanjutnya ada buzzer alarm atau uh, bunyi suaranya untuk mengeluarkan bunyi dari alarm tersebut. Model buzzer dilengkapi dengan komponen piezo buzzer yang terhubung ke output digital pada microcontroller. Ketika sinyal output digital berada pada tingkat tinggi, buzzer akan menghasilkan suara atau nada tertentu sebagai indikasi bahwa deteksi asap telah berhasil dilakukan. Kemudian ada LED atau Light Emitting Diode. LED merupakan suatu perangkat semikonduktor yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya ketika diberi tegangan listrik. Nah, LED ini merupakan indikator ketika alarmnya aktif. Selanjutnya ada prinsip kerja smoke detector. Prinsip kerja smoke detector adalah dengan mendeteksi keberadaan asap di sekitar smoke detector lalu memberikan respon dengan mengaktifkan bunyi alarm. Sebelumnya, prinsip kerja ini yaitu prinsip kerja dari jenis sensor asap yang menggunakan sensor ionisasi. Jadi, adapun prinsip kerjanya yaitu mendeteksi partikel asap. Sensor ionisasi itu menggunakan kompartemen kecil yang diisi dengan bahan radioaktif. Jadi, bahan radioaktif itu menghasilkan partikel ion pada udara di dalam ruang kompartemen tersebut.
saat partikel asap memasuki ruangan tersebut, jadi ada counter pemilu ketika asap memasuki ruangan sekitar kompartemen atau melintasi kompartemen tersebut, maka alarm pada smoke detector akan aktif dan mengeluarkan suara yang keras dan berulang serta indikator alarm yang aktif. Nah, seperti yang ini ada mendeteksi artikel, mengaktifkan bunyi, dan mengaktifkan indikator. Selanjutnya, kelebihan smoke detector. Jika kita menggunakan smoke detector, maka kita dapat mencegah kebakaran meluas, pelindungan keselamatan, pencegahan kerugian material, dan sistem otomasi. Oh ya, jadi di prinsip kerja tadi itu ada mengaktifkan indikator. Jadi smoke detector ini juga bisa dihubungin ke panel kontrol panel. Jadi di suatu sistem kontrol panel gitu. Jadi ketika kan ada banyak nih ruangannya yang dipasang. Jadi kita bisa tahu ada kebakarannya itu di ruangan mana sih. Kita lihatnya pakai dari kontrol panel tersebut. Kelebihan, kekurangannya ada keterlambatan deteksi, sensor asap kurang efektif, kurang sensitif, dapat mengalami keterlambatan deteksi. Terus ada kegagalan deteksi, sensor asap yang tidak berfungsi dengan baik atau terpasang di lokasi yang tidak tepat, misal lokasinya terlalu uh, jauh dari kira-kira dari bahan material yang mudah terbakar atau sebagainya. Kemudian ada ketidakmampuan mengirim sinyal, ketergantungan pada sensor tunggal. Selanjutnya ada pengaplikasian smoke detector. Penggunaan smoke detector sangat penting dalam untuk memberikan perlindungan terhadap kebakaran yang dapat terjadi di berbagai area. Jadi penggunanya dapat di industri manufaktur, industri perhotelan, industri penerbangan, dan industri transportasi. Dampak kebakaran tanpa sensor asap. Jadi, sensor asap itu memberikan manfaat, terutama saat terjadi kebakaran. Sensor akan memberikan informasi sedini mungkin apabila ada potensi kebakaran. Dampak kebakaran pada bangunan yang tidak menggunakan sensor asap antara lain resiko terjebak api dan asap lebih tinggi, menyebabkan kerusakan properti dan kecelakaan jiwa yang parah, serta mengurangi waktu evakuasi. Jadi kalau menggunakan sensor kan kita tahu tuh ada kebakaran, jadi kita bisa evakuasi sedini mungkin serta masih ada waktu yang memungkinkan untuk menyelamatkan barang-barang yang berharga. Dan selanjutnya ada tips menggunakan sensor asap. Pemilihan sensor asap yang akan digunakan tidak boleh sembarangan. Sensor asap yang akan digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat. Adapun tipsnya yaitu sensor asap sesuai dengan kebutuhan bangunan. Pasang sensor pada ruangan yang berpotensi kebakaran. Selanjutnya ada melakukan pengujian sensor. Jadi sebelum dipasang, usahakan sensornya itu diuji coba dulu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Dan selanjutnya ada melakukan perawatan pada sensor asap secara rutin. Jadi kesimpulannya, sensor asap merupakan perangkat penting untuk keselamatan bangunan pada dunia industri. Sensor asap dapat membantu penyelamatan dari api dengan cepat dan aman, serta membantu mencegah kerusakan properti akibat kebakaran. Memilih sensor asap yang tepat dan pemasangnya dengan benar sangatlah penting. Pastikan untuk menguji sensor asap Anda secara teratur dan mengganti baterai setiap tahun. Sensor asap bersama dengan persiapan dan kewaspadaan yang matang dapat menjadi alat yang efektif untuk pelindungan dari bahaya kebakaran. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.